Mari saudaraku kita satu di dalam doa. Bapa, kembali kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang luar biasa, di mana kami boleh kembali bersekutu dalam ibadah Jum MPK malam hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri Bapa yang mengurapi ibadah kami. Engkau sendiri yang mengurapi jalannya pemberitaan firman Tuhan. Sehingga setiap hati pikiran boleh dibaharui kembali, dibukakan kembali. Seperti apa yang Roh Kudus mau untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami boleh mencerna, kami boleh menangkapnya dengan baik. Untuk itu Roh Kudus kami persilahkan Engkau bekerja dengan leluasa di tengah-tengah kami. Kami sungguh-sungguh membuka hati pikiran kami. Kami membuka seluruh keberadaan kami untuk Roh Kudus berkarya atas kami. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya dan kami pun siap untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Iya. Terima kasih buat Non Panda. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, malam ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema kesempatan. Masih ada hubungannya dengan minggu lalu, ya. Sekali lagi, salam buat kita semua. Shalom, Ya. Ibu. Salam semua. Selamat datang, Meta. Iya, satu sukacita ya, boleh hadir di tengah-tengah kita, ya, biar di Cum-Cum mendatang bisa ikut hadir di dalamnya, ya. Kita di sini para wanitanya Allah, ya, wanita-wanitanya Allah yang memang dipersiapkan untuk menjadi mempelai-mempelai Kristus. Iya, saudaraku, sebagaimana di minggu lalu, tema kita yaitu jangan anggap enteng kasih karuniaku. Ya, dari 2 Petrus 3 ayat 9 sampai dengan 18. Ada poin-poin penting yang kita bahas di minggu lalu. Yang pertama adalah kesempatan. Yang kedua adalah perhatikan hidupmu. Dan yang ketiga adalah bertumbuh di dalam kasih karuniaku. Saudaraku, tadi saat saya masuk dalam mesbah doa, ketepatan saya sedang ambil doa puasa, ya. Dalam doa itu, saya bertanya, sebelum saya bertanya, saya cuma bermazmur buat Tuhan, saya berdoa, saya mengutarakan isi hati saya, dan saya coba berdiam sejenak, ya. Apa yang Roh Kudus mau malam hari ini di ibadah MPK, ya. Tiba-tiba yang terlintas, ya, coba sampaikan poin-poin yang di minggu lalu. Saya kaget. Memang mau ada kelanjutan, tapi rupanya poin-poin yang di minggu lalu kamu kupas. Inilah yang akan saya sampaikan di tengah-tengah saudara, ya. Firman Tuhan, yuk kita buka dulu dari 2 Petrus 3 ayat 15. 2 Petrus 3 ayat 15. Iya, 2 Petrus 3 ayat 15 kita baca bersama-sama. Ya, hanya ayat 15 saja. 2, 3, iya. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Kita buka lagi dari Matius 24. Matius 24 ayat 22. Matius 24 ayat 22. Kita baca bersama-sama Matius 24 ayat 22. 2, 3, iya. Dan sekiranya waktu yang tidak dipersingkat
Apakah selain hidup akan ada yang selamat? akan ada yang selamat. Karena Orang-orang pilihan akan waktu itu dipersingkat. akan dipersingkat. Iya, tadi sekilas ya waktu Mbak Lisel menyampaikan penglihatan tentang putaran waktu, ya itu juga bisa berbicara tentang memutarbalikkan fakta, ya. Sebagaimana bahasan di hari ini mengenai kesempatan, itu juga bicara tentang waktu, ya, bicara tentang waktu. Memang waktu-waktu ini sangat cepat ya, saudara. Tahu-tahu kita sudah ada di minggu kedua di bulan Maret. Rasa-rasanya baru saja kita memasuki tahun yang baru. Waktu itu berlalu begitu cepat. Kalau waktu itu berlalu begitu cepat, apa yang sudah kita lakukan selama 2,5 bulan ini? Sejak Januari hingga kita berada di minggu kedua di bulan Maret. Apa yang sudah kita lakukan? Jangan sampai waktu itu terbuang percuma tanpa kita berbuat sesuatu. Ya, jangan sampai waktu itu menjadi bablas oleh karena kita masih berkutat ya di zona nyaman kita. Jangan sampai kita masih dipusingkan oleh penghidupan kita sendiri sehingga kita tidak bergerak, sehingga kita tidak melaju. Ini yang harus kita waspadai. Ini yang harus kita antisipasi supaya kita tidak terlena dengan itu semua. Supaya kita tidak lagi menganggap enteng setiap waktu atau setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan sampai waktu itu berlalu begitu saja tanpa kita melakukan sesuatu hal. Ya. Pada hari-hari terakhir akan muncul banyak penyesatan. Nabi-nabi palsu, mesias-mesial palsu, bahkan guru-guru palsu. Kalau kita tidak benar-benar memperhatikan waktu-waktu ini, maka waktu ini akan menjadi sebuah ajang di mana banyak hal yang kita tidak duga-duga. Ya, hati-hati. Kalau kita tidak sungguh-sungguh mempergunakan waktu ini dengan sebaik mungkin, maka kita akan mudah terhempas, maka kita akan mudah tercampakkan begitu saja. Ya, saudaraku, tadi dikatakan pada hari-hari terakhir akan muncul penyesat, ya, akan muncul banyak pengajaran-pengajaran, akan muncul pemberitaan-pemberitaan yang kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak memperhatikan dengan seksama, kelihatannya, kedengarannya, biasa kelihatannya sepertinya nggak apa-apa kok, masih kebenaran. Ternyata itu pembenaran, ya. Ternyata itu penyesatan, ya. Hati-hati, saudara. Hati-hati dengan waktu ini, hati-hati dengan kesempatan yang ada di tengah-tengah kita, ya. Makanya 5 gadis yang bijaksana, dia tidak akan membiarkan waktu itu terbuang begitu saja. Bahkan pada saat terdiam pun bukannya diamnya pasif, tapi diamnya aktif. Diamnya aktif bagaimana lebih mendekatkan diri lagi kepada Tuhan, bagaimana kita mempergunakan waktu itu atau kesempatan itu dengan banyak bermazmur, dengan banyak untuk bersekutu dengan Tuhan secara pribadi atau secara komunitas. Itu 5 gadis yang bijaksana. Pelitanya tetap menyala. Ya. Persediaannya selalu cukup. Dan ada buli-buli malah. Ya. Artinya dia tidak membuang waktu itu begitu saja. Ya. Tapi berbeda halnya dengan 5 gadis yang bodoh. Ya. Yang terjadi adalah dia tertidur pulas. Menganggap bahwa Tuhan itu masih lama. Dulu saya ingat banget tahun 92 ya ikut retreat sekolah minggu. Ya, saya di situ sudah guru sekolah minggu. Ya. Ada retreat itu temanya Song-song Ladia. Saya sangat
terberkati melalui hamba Tuhan dari Korea. Ya, hamba Tuhan asal Korea yang ngebahas tentang kedatangan Kristus atau tentang bagaimana kita menyongsong kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Di situ diperlihatkan dalam sebuah film. Saudaraku, di situ diperlihatkan bagaimana orang-orang yang tertinggal. Ngeri loh, saudara. Tapi di situ saya sudah punya pemahaman, saya tidak mau tertinggal. Saya tidak mau tertinggal. Di situ ada hamba Tuhan yang tertinggal, saudara. Di dalam film itu. Di situ menjadi peringatan juga, menjadi rambu-rambu buat saya, menjadi kan saya untuk berhati-hati dalam mempergunakan waktu yang ada. Itu padahal tahun 92 sudah ada tema Song-Song Ladia mengenai kedatangan Tuhan, itu sudah diperlihatkan ya, bagaimana akan terjadi rapture ya. Yang tertinggal dia akan mengalami yang namanya penyiksaan dan lain sebagainya. Ngeri. Saya berdoa, Tuhan, saya tidak mau seperti itu. Saya tidak mau tertinggal. Dan itu juga yang saya lakukan hari-hari ini. Sebisa mungkin saya dalam keadaan tersadar. Sebisa mungkin saya dalam keadaan terjaga, saudara. Ini ada sedikit cerita, ya. Ketika ke rumah duka di minggu lalu, itu ada cerita dari para bapak tentang meninggalnya seseorang di tempat arisan. Meninggalnya justru pada saat lagi main kartu. Saya nggak tahu orang yang seperti itu masuk kemana. Tapi itu urusannya dia dengan Tuhan. Tapi intinya, kita nggak pernah tahu pada saat Tuhan memanggil kita. Kita tidak pernah tahu pada saat ajal menjemput kita. Pada saat apa? Pada saat kita melakukan dosa, atau pada saat kita melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Pada saat kita terjaga, atau pada saat kita sedang tertidur pulas. Tertidur pulas di sini dalam keadaan apa ya? Tidak terjaga. Artinya dia masih menganggap enteng kasih karunia Tuhan. Nah, ketika film itu diperlihatkan, itu tahun 92, berarti sudah 32 tahun berlalu. Itu sudah didengung-dengungkan. Apakah kedatangan Tuhan itu seperti tanda tanya besar? Tidak, saudara. Kedatangan Tuhan itu pasti. Dan itu sudah dinubuatkan. Itulah yang menjadi penantian kita, saudara. Dan tinggal nubuatan itulah tentang kedatangan Tuhan yang sedang kita nantikan. Jangan sampai kita yang adalah wanita-wanitanya Allah, kita yang adalah hamba-hamba Allah, kita yang adalah anak-anak Allah, mengabaikan waktu ini dengan percuma. Ada 4 poin penting yang harus kita lakukan dengan waktu kita, dengan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Maaf ya, di sini ada lagi bermazmur di samping kita, ya. Biarlah Tuhan memberkati mereka yang sedang bermazmur, ya. Biar mereka juga terlawat dan tertuai buat Tuhan. Amin. Yang pertama, yuk kita buka dari Amsal 22 ayat 6. Waktu yang bagaimana? Ya, kesempatan yang bagaimana yang harus kita pergunakan? Yang pertama, waktu ini adalah kesempatan untuk kita belajar. Yang pertama adalah waktu ini adalah kesempatan untuk terus belajar. Yuk kita baca bersama-sama. Terima kasih Mbak Jusita. Yuk kita baca di Amsal 22 ayat 6. 2, 3, ya. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Kebanyakan anak-anak muda, kalau kita perhatikan, sangat
sulit untuk dinasehati, sangat sulit untuk diajar, sangat sulit untuk ditegur, karena merasa dia apa? Dia bisa, dia mampu, dia sanggup, sehingga nggak perlu lagi nasihat, nggak perlu lagi teguran, nggak perlu lagi belajar. Ujung-ujungnya ternyata apa? Orang yang tidak pernah mau dididik, orang yang tidak pernah mau dinasihati, orang yang tidak mau diajar, ujung-ujungnya akan menuju kepada kehancuran. Itu sudah pasti, saudara. Berbeda halnya dengan orang-orang yang mau dididik, yang mau dinasihat, yang mau ditegur, adalah orang-orang yang siap untuk memperbaiki kelakuannya, memperbaiki langkahnya, memperbaiki sikapnya. Kita ini tidak luput yang namanya dari kesalahan. Kita ini nggak luput dari yang namanya masa lalu. Jadikan masa lalu itu sebuah pembelajaran berharga. Jadikan teguran itu obat buat kita. Jadikan setiap sinyal-sinyal yang ada itu menjadi peringatan buat kita. Jadikan setiap firman yang diberitakan, kebenaran firman yang diberitakan itu menjadi kekuatan baru buat kita. Supaya apa? Ketika ada suara-suara sumbang yang ada di sekeliling kita, ketika ada hal-hal yang tidak mengenakan, kita sudah ada dalam tudung firman-Nya. Kita sudah ada dalam perisai itu. Sehingga kita terluput dari itu semua. Ketika ada suara-suara sumbang dalam pemberitaan misalnya, dalam apapun yang kita dengarkan, kita bisa menangkisnya. Kita bisa berkata tidak untuk hal itu. Ini yang harus ada pada kita. Waktu ini adalah kesempatan untuk kita terus belajar. Kita harus belajar, saudara. Saya pun masih belajar, saudara. Sudah sedewasa ini pun masih belajar. Bahkan ketika mengajar GAP pun saya juga belajar, saudara. Sekalipun saya seorang guru, seorang pendidik, tetap saya juga belajar, saudara. Bapak saya sudah selesai S2, masih pengen ngambil S3, ya Bapak almarhum ya. Masihnya pengen ngambil S3, tapi kami, maaf ya, kami bilang tidak, karena faktor U, ya, cukuplah, ya sudah. Tapi emang dasar si Bapak ini niatnya emang nggak bisa diam, ya, pengennya belajar, belajar, dan belajar. Itu memang apa ya, kalau orang yang biasa belajar, orang yang suka belajar itu tanpa disuruh juga pasti belajar, ya. Orang yang suka bekerja tanpa disuruh dia pasti akan bekerja. Itu ibaratnya apa ya? Sudah nyatu, sudah senyawa gitu, ya. Karena memang itu yang dia lakukan sehari-harinya. Demikian pula kita. Waktu ini adalah kesempatan untuk terus belajar. Belajar dari tokoh-tokoh di perjanjian lama. Belajar dari tokoh-tokoh di perjanjian baru. Kita melihat hamba-hamba Tuhan yang ada di perjanjian lama, bagaimana mereka hidup, ya, bagaimana mereka menjalankan kehidupannya. Kita melihat ya bagaimana mereka yang setia kepada Tuhan, bagaimana mereka yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita melihat bagaimana kehidupan mereka saleh, bagaimana kehidupan mereka suci di hadapan Tuhan, bagaimana mereka menyembah Tuhan yang hidup. Dan itu ada proteksinya Tuhan loh, saudara. Berbeda halnya dengan orang-orang yang tegar tengkuk, orang-orang yang keras kepala, orang-orang yang tidak mau diarahkan, juga bisa terlihat kehidupannya. Ya. Demikian pula di perjanjian baru, tokoh-tokoh di perjanjian baru. Kita melihat ada tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Ya, bagaimana Rasul Paulus ya bisa menulis 13 kitab, 13 surat, ya. Bagaimana dia sekalipun di tengah tekanannya luar biasa, di tengah medannya luar biasa, dia tetap memberitakan Injil. Dia tetap punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Ya, kita juga melihat bagaimana Maria dengan penundukan dirinya, dengan kerendahan hatinya, dia mau berkata ya kepada
penyataan Allah melalui malaikat untuk menerima penggenapan daripada janji Tuhan. Bagaimana dengan kita, saudara? Apakah kita mau mengikuti yang taat dan setia dalam mengikut Tuhan, ataukah kita mau menjadi orang yang tidak setia dan tidak taat kepada Tuhan? Ya, yang pertama kita belajar dari teladan mereka. Kita belajar dari kesalahan mereka juga. Ya, kita harus belajar, saudara. Kalau yang baik kita petik, yang salah kita buang. Itulah orang yang bijak. Kalau masa lalu bikin kita jadi hancur, jangan lakukan. Tapi kalau ada pencapaian, keberhasilan, itulah yang kita petik. Ya, yang baiknya yang kita petik. Ya, itulah orang yang mau belajar. Demikian pula dengan keadaan sekarang. Ya, kita juga mau belajar dan terus belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Waktu ini kita pergunakan untuk terus belajar. Belajar bagaimana mempergunakan waktu ini. Belajar bagaimana kita mau mendengarkan nasihat, menerima teguran, ya, menerima didikan, supaya kita menjadi orang-orang yang selalu memperhatikan setiap waktu yang ada. Yang kedua, kita lihat dari Pengkhotbah 9 ayat 10. Pengkhotbah 9 ayat 10. Yang kedua adalah waktu ini adalah kesempatan untuk berkarya bagi Tuhan. Ya. Yuk kita baca firman Tuhannya dari Pengkhotbah 9 ayat 10. Bagaimana Mbak Jusita? Pengkhotbah 9 ayat 10. Kita baca bersama-sama atau salah seorang silakan. Pengkhotbah 9 ayat 10. Ya, ada ya. Yuk kita baca bersama-sama. 2, 3, iya. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu kerjakanlah sekuat itu sekuat tenaga. Karena tak Karena ada tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. kemana engkau akan pergi. Saudaraku, saya jadi teringat ya di Yosua 1 ayat 3. Dikatakan setiap tempat yang kamu injak akan menjadi bagian. Sebenarnya bangsa Israel itu, ya, kalau pada saat Yosua itu berjalan sejauh mungkin, sebenarnya bangsa Israel itu besar loh, saudara. Bisa sampai ke Turki, bisa Arab, Timur Tengah, itu menjadi bangsa Israel. Tapi karena jalannya tidak maksimal, tidak dimaksimalkan, melangkahnya tidak dimaksimalkan, akhirnya bangsa Israel hanya sebesar itu. Mengerti ya saudara maksudnya? Kalau kita tidak memaksimalkan, ya, tidak memaksimalkan, tidak akan menghasilkan karya yang luar biasa. Kalau kita tidak memaksimalkan setiap talenta, karunia, dan potensi yang ada pada kita, kalau kita tidak memaksimalkan pekerjaan kita, pelayanan kita, dan kehidupan kita, maka tidak akan menghasilkan karya yang luar biasa. Bahkan pernah terlintas dalam benak saya mau menjadi catatan sejarahnya Tuhan. Saya mau menjadi catatan sejarah orang-orang benarnya Tuhan. Itu dalam menjadi tekad saya, saudara. Melalui apa? Apa yang bisa kita lakukan? Lakukan dengan maksimal. Jangan nanggung-nanggung kalau melakukan sesuatu hal. Jadi yang kedua adalah waktu ini kesempatan untuk kita berkarya bagi Tuhan. Ya, kalau di sini ada seorang perawat, maksimalkan pekerjaanmu sebagai seorang perawat. Kalau di sini ada ibu rumah tangga, maksimalkan pekerjaanmu sebagai ibu rumah tangga. Kalau di sini ada seorang istri, maksimalkan peranmu sebagai seorang istri. Demikian pula untuk para suami, para bapak,
atau apapun status dan pekerjaan kita. Maksimalkan supaya menghasilkan karya yang baik. Ini waktunya, saudara. Jangan sampai waktu itu terbuang percuma. Sia-sia semuanya. Ini sempat ada kelucuan, saudara. Jadi ini ada anak, dia sudah berusaha maksimal mengikuti apa ya, pelatihan ya dalam hal paduan suara, dalam hal nyanyi, ya. Tapi tidak pernah sedikit pun meraih kemenangan. Padahal sudah mengikuti berbagai pelatihan, sudah gonta-ganti guru malah. Tapi toh juga tidak juara. Si ibu bilang seperti ini, mamanya, kamu belum maksimal, nak. Padahal menurut dia saya sudah maksimal, Mak. Saya udah latihan di sana sini, saya udah gonta-ganti guru, malah seperti itu. Kamu belum maksimal. Nah, kadang kita bertanya maksimalnya kayak gimana gitu. Itulah yang membuat kegagalan demi kegagalan. Itulah yang membuat kita jauh dari kata keberhasilan, dari kata keberuntungan. Ya. Makanya kita berdoa maksimalkan semua yang ada pada kita. Ini waktunya, saudara. Ya. Kesempatan ini Tuhan berikan kepada kita untuk kita pergunakan dengan maksimal. Berkarya melalui karya yang terbaik. Ya. Saya kalau mendapat kesempatan ya ketika waktu di kampus ya di STT, sering saya diminta di event-event khusus, misalnya di Natal, Ibu nanti bawain puisi ya, temanya ini. Buat saya itu tantangan loh, saudara. Itu tantangan. Kenapa? Karena buat saya itu bukan sekedar anugerah, tapi itu juga tantangan tersendiri buat saya. Kenapa? Karena saya akan menampilkan puisi di hadapan para teolog, di dosen-dosen, mahasiswa, dan tamu. Ya. Saya nggak bisa cuma sekedar berpuisi, tapi bagaimana puisi itu boleh nyampe gitu loh. Puisi itu boleh mengena, boleh menembus ke hati. Inilah yang saya gumuli, saudara. Ya, makanya ketika saya mendapat tema dalam hal berpuisi, itu satu beban khusus buat saya. Ya, demikian pula dengan kita, saudara. Waktu ini harus kita maksimalkan dengan menghasilkan karya yang terbaik melalui hidup kita. Apapun status dan pekerjaan kita. Ibu rumah tangga kah? Perawatkah? Seorang istrikah? Atau apapun itu. Maksimalkan supaya menghasilkan karya yang terbaik. Yang ketiga, kita lihat di Yesaya 55 ayat 6 dan 7. Yesaya 55 ayat 6 dan 7. Waktu ini adalah kesempatan untuk mencari Tuhan dan untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Yuk kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Mbak Jusita. Ya. Yuk kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia Serulah dekat. kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya dan kepada Allah kita memberi sebab itu pengampunan dengan dia memberi limpahnya. pengampunan dengan limpah. Terima kasih, Rafael. Iya.
Saudaraku, yang ketiga adalah waktu ini adalah kesempatan untuk mencari Tuhan dan untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Saudaraku, jangan pernah puas dalam mencari dan mengenal Tuhan. Saudara. Kita harus mencari sampai kedalamannya loh, saudara. Kalau bisa kita raih hatinya, kita raih pikirannya, kita raih apa yang ada di dalam diri Tuhan. Kalau saudara bisa menemukan itu, kita akan menemukan kepuasan tersendiri loh, saudara. Ada satu sukacita yang nggak bisa terkatakan. Ada satu sukacita yang nggak bisa terungkapkan karena kita bisa sampai ke dalamannya. Gitu. Saya jadi teringat ketika anak saya yang bontot, ya, waktu dalam kandungan, di bulan ke-7 dan bulan ke-8 dia melintang. Saya tahunya bulan ke-7 ketika konsultasi ke bidan dibilang melintang ya Bu. Oke, saya masih biasa, masih datar. Tapi bulan ke-8, berarti 2 bulan berturut-turut, ya, dikatakan melintang. Waduh, kali ini ketika dibilang melintang, saya shock hebat, saudara. Shock banget. Ketika dibilang melintang, saya shock. Disuruh USG, saya suruh USG ke dokter spesialis kandungan, rujuk ke dokter spesialis kandungan. 2 hari kemudian. Coba pikir secara akal sehat. 2 bulan melintang, suruh konsultasi. 2 hari kemudian, kayaknya mustahil gitu. Saudaraku, 2 anak saya yang siabangan menyaksikan saya konsultasi pada saat itu. Dia ikut mendampingi saya. Pulang-pulang dari klinik, si abangan masuk kamar, berdoa dia. Keluar, si adiknya nomor 2 masuk kamar, berdoa, keluar. Tiba-tiba 2 ini datang ke saya. Mama, tadi aku udah berdoa buat dedek bayi. Ini bahasanya mereka ya. Supaya posisi kepalanya lurus, itu bahasanya mereka. Ya Ibu Bidan, ya dibilangnya seperti itu, supaya posisi kepalanya lurus, maksudnya kepalanya di bawah gitu maksudnya. Harusnya saya senang dong, lewat, karena saya masih shock sudah. Terus bapaknya bilang begini, Mah, yuk kita berdoa, tapi kamu yang pimpin ya. Ah enggak, kau aja. Saya lagi shock, saudara, benar-benar shock. Saya nggak ada gembira-gembiranya nggak ada. Lewat juga. Harusnya saya senang dong, udah suami, udah anak gitu ya. Malam itu waktu semua tertidur pula saya terbangun, saudara. Saya terbangun, tapi saya udah ajak ngomong yang dalam perut ini. Saya bilang begini, Nak, nanti kalau di USG kepalanya sudah di bawah ya Nak. Kepalanya sudah di bawah ya Nak. Saya bilang begitu. Terus malam itu saya terbangun, saya benar-benar kayak narik hatinya Tuhan loh saudara. Benar-benar saya benar-benar narik hatinya Tuhan. Saya entah gimana kok kayak ada kekuatan itu loh saudara. Ini saya ngomong apa adanya. Saya benar-benar kayak doa saya tuh kayak benar-benar nyampe gitu loh. Kayak saya cuma bilang tuh kayak gimana sih kalau orang narik kayak benar-benar narik kayak hari itu kayak saya benar-benar nyerah total. Tapi saya akhiri dengan kalimat bukan kehendakku tapi kehendakmu Lenjan. Akhirnya saya sukacita ya 2 hari kemudian saya USG ke dokter spesialis kandungan seperti rujukan dari bidan. Puji Tuhan saudara, kepalanya sudah di bawah. 2 hari kemudian seperti itulah saudara. Seperti itulah kalau kita bisa bisa nangkap hatinya Tuhan, bisa nembus hatinya Tuhan. Itu satu sukacita loh saudara. Kita nggak ada rasa tertuduh, kita nggak ada rasa takut lagi, kita nggak ada yang bisa menghantui kita, yang bisa mengintimidasi kita, karena kita bisa merasakan itu semua saudara. Seperti itulah yang Tuhan mau saudara. Ya, yang ketiga adalah waktu ini adalah kesempatan untuk mencari dan mengenal Tuhan lebih lagi. Jangan puas cuma cukup sampai di sini, kita harus gali lebih dalam, gali lagi apa yang ada di dalam diri Tuhan sampai kita mengalami kepenuhan itu loh, saudara. Sampai kita mengalami
kelepasan, sampai kita mengalami kelegaan yang tidak terungkapkan. Seperti itu yang Tuhan mau. Kita harus cari perkenanan Tuhan. Kita harus cari apa maunya Tuhan, sehingga Tuhan itu disenangkan, saudara. Ya. Dan yang terakhir, yang keempat, di Galatia 6 ayat 10. Galatia 6 ayat 10. Waktu ini adalah kesempatan untuk berbuat baik dan melayani Tuhan. Ya. Yuk kita baca bersama-sama dari Galatia 6 ayat 10. Galatia 6 ayat 10. Ya, silakan Non Panda, Tuhan berkati. Ya, kita baca bersama-sama 2, 3. Iya. Karena itu, selama ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Iya, saudaraku, mari kita sebanyak mungkin melakukan hal-hal yang baik, ya. Kita berbuat baik, ya. Kita bisa berbuat baik itu karena Tuhan sudah melakukannya buat kita. Ya, karena kita sudah diselamatkan, kita sudah diampuni dosa dan pelanggarannya, maka kita bisa berbuat baik. Kita berbuat baik itu kasih karunia Tuhan, saudara. Bukan karena perbuatan baik kita diselamatkan, bukan. Tapi karena kita sudah diselamatkan, diampuni, sebagai ungkapan syukur kita berbuat baik, kita melayani Dia. Yuk, pergunakan waktu ini dengan sebaik mungkin ya, saudara. Yuk kita berlomba-lomba, bergiat-giat mempergunakan waktu ini, kesempatan ini. Ya, ada 4 poin penting. Yang pertama, waktu ini adalah kesempatan untuk terus belajar. Belajar, belajar, dan belajar. Tidak mengenal usia, tidak mengenal waktu. Belajar. Ya, belajar dari pengalaman masa lalu, kita petik yang baiknya, yang tidak baiknya kita buang jauh-jauh. Ya, kalau kita pernah buat kesalahan-kesalahan, buang jauh-jauh. Kita mulai ada perbaikan-perbaikan dalam hidup. Mulai ada pembaharuan-pembaharuan dalam hidup. Yang kedua, waktu ini adalah kesempatan untuk berkarya bagi Tuhan. Maksimalkan, ya. Jangan puas hanya sampai di situ. Kita harus berkarya, menghasilkan karya yang terbaik melalui hidup kita. Apapun status kita, sebagai ibu rumah tangga kah, sebagai perawatkah, sebagai bidankah, sebagai dokterkah, atau apapun status kita, ya, supaya melalui karya Tuhan disenangkan. Yang ketiga, waktu ini adalah kesempatan untuk mencari Tuhan dan mengenal Tuhan lebih lagi. Kita harus menangkap hatinya Tuhan. Kita harus menangkap pikirannya Tuhan. Kita harus menangkap perasaannya Tuhan. Sehingga kita bisa mengalami kelepasan, kelegaan, ketenangan yang luar biasa. Ya. Dan yang terakhir, waktu ini adalah kesempatan untuk berbuat baik dan melayani Tuhan. Kita bisa berbuat baik, kita bisa melayani Tuhan, itu satu anugerah. Itu satu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita hari-hari. Kita maksimalkan semua waktu-waktu ini. Biar Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih Roh Kudus, kami bersyukur dengan waktu ini, dengan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami menyadari ada begitu banyak waktu yang terbuang begitu saja. Kami menyadari akan itu semua. Kami menyadari akan kepulasan kami, akan kenyenyakan kami, sehingga kami tidak melihat setiap rambu-rambu yang ada. Kami tidak melihat setiap sinyal-sinyal yang ada. Kami tidak melihat setiap peringatan-peringatan yang ada. Kami minta ampun di hadapan-Mu Tuhan. Kami menyadari akan keteledoran kami. Kami menyadari akan kelalaian kami. Kami menyadari akan kekurangan kami. Untuk itu Roh Kudus, ampuni kami. Ampuni kami.
Baharui kami kembali Tuhan, supaya kami dapat mempergunakan setiap waktu, setiap kesempatan yang ada dengan sebaik mungkin, sehingga Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan, kami mau melakukannya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari Roh Kudus, mari Bapa. Kami terus membiarkan Roh Kudus berkarya dengan leluasa di dalam kehidupan kami. Materaikan setiap benih firman-Mu ini ke dalam loh hati kami. Biar kami semakin berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat, bahkan berdampak untuk menjadi saluran berkat dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya, kembali ke Mbak Jusita, Tuhan Yesus.